Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah kiriman dari PX Indonesia, yaitu kabel HDMI atau yang biasa kita sebut dengan kabel HDMI. Dan ini bukan merupakan kabel HDMI biasa, karena ini merupakan kabel HDMI premium yang biasa adalah seperti ini. Nah, jadi jelas ya, dari segi pengemasannya saja ini jelas berbeda, apalagi dari segi quality build up-nya dan output yang dihasilkan oleh kabel HDMI ini. Nanti akan kita lihat perbedaannya ada di mana ya. Nah, untuk yang akan kita review ini panjangnya adalah 1,5 meter, tipenya itu adalah HD215X, dan ini merupakan kabel HDMI 2.1. Sangat cocok sekali digunakan untuk televisi zaman now, seperti televisi OLED 8K. Pada sisi bagian depan seperti yang kita lihat, ini merupakan beberapa fitur penting yang dimiliki oleh kabel HDMI ini, di mana di sini mendukung sampai dengan resolusi 8K. Kemudian juga memiliki fitur low latency. Nah, untuk yang 8K ini tentu gambarnya akan menjadi tajam, bening, dan detail sekali. Jadi saatnya beralih menggunakan kabel HDMI premium seperti yang dikeluarkan oleh PX Indonesia ini. Tidak hanya untuk televisi-televisi OLED saja yang mendukung 8K, namun untuk televisi-televisi biasa seperti televisi-televisi HD ataupun Full HD, ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan kabel HDMI premium seperti ini. Ya, nggak apa-apa kita mengeluarkan uang besar, tapi itu hanya sekali saja, namun kita memiliki kualitas gambar, begitu juga dengan kualitas audio yang detail, lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan kabel HDMI yang biasa-biasa saja ya. Kemudian seperti low latency, teman-teman yang suka bermain games menggunakan PS4, menggunakan televisi yang mendukung HDR, kadang-kadang dirasakan gambarnya berasa delay. Salah satu penyebabnya itu adalah ya dikarenakan kabel HDMI yang digunakan merupakan kabel HDMI yang abal-abal seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini untuk televisi yang mendukung HDR, maka sangat cocok sekali menggunakan kabel HDMI yang dikeluarkan oleh PX Indonesia ini, karena dia mendukung untuk HDR tersebut. Untuk transfer rate-nya juga sangat tinggi sekali, amazing ya, sampai dengan 48 gigabit per second. Keren banget. Nah, kemudian pada sisi bagian yang lainnya, nah, pada sisi bagian belakang seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan beberapa device atau peralatan yang dapat menggunakan kabel HDMI dari PX Indonesia yang kita review ini. Tadi juga sudah saya katakan bahwasanya ini sangat cocok sekali digunakan pada televisi LED, LCD, plasma, ataupun bahkan sampai dengan televisi 8K OLED TV. Begitu juga dengan proyektor. Nah, ini bagi yang menggunakan proyektor atau infocus, ini juga sangat cocok menggunakan kabel HDMI ini. Ya, tinggal mungkin disesuaikan saja dengan panjang kabel HDMI atau HDMI yang akan kita gunakan. Untuk panjangnya sendiri ya ini bermacam-macam. Kebetulan yang kita terima ini adalah 1,5 meter. Untuk 3 meter juga ada dan seterusnya. Bisa dilihat saja nanti di websitenya. Nah, di sini ada websitenya nih, www.pxindonesia.co.id. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Kemudian ini juga sangat cocok sekali digunakan untuk set-top box seperti receiver parabola yang kebanyakan teman-teman gunakan. Mungkin ada juga yang masih menggunakan kabel RCA atau kabel HDMI abal-abal seperti yang saya sebutkan tadi. Pindahlah, beralihlah dengan menggunakan kabel HDMI premium seperti yang dikeluarkan oleh PX Indonesia ini. Begitu juga ini juga sangat cocok sekali digunakan pada DVD player, digital kamera, PS3, PS4, PS5, kemudian Xbox, notebook, dan PC, amplifier, ataupun Android box. Jadi ya kompatibilitasnya sangat banyak sekali. Jadi bisa digunakan hampir di semua device yang mendukung kabel HDMI input tersebut. Nah, bisa dilihat ini merupakan beberapa lapisan yang dimiliki oleh kabel HDMI yang dikeluarkan oleh PX Indonesia. Lapisannya itu pelindungnya sangat banyak sekali, bertingkat-tingkat. Mulai dari nilon branded, PVC, braided seal. Nah, nilon ini saya akan buka dulu supaya lebih jelas kali ya. Saya akan keluarkan, seperti inilah bentuknya. Kita akan bandingkan juga sekalian nanti dengan kabel HDMI yang biasa ya, yang harganya 10 ribuan tadi. Saya akan lihatkan bagaimana perbedaan di antara dua kabel HDMI tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini yang biasa. Sekaligus kita akan lihat dari sisi quality build up-nya. Nah, seperti yang kita lihat di sini dijelaskan bahwasanya lapisannya ada banyak. Pertama adalah nilon. Lapisan nilon adalah seperti ini ya, yang bintik-bintik ini ya. Ini adalah lapisan nilon seperti kain saya melihatnya. Kemudian di dalamnya lagi itu adalah lapisan PVC. Nah, sementara yang abal-abal ini dia hanya memiliki lapisan PVC. Ini sepertinya adalah lapisan PVC seperti karet ya. Seperti ini nih, ini PVC. Kemudian setelah itu ada braided seal. Jadi ini seperti yang dijalin ya pada sisi bagian dalamnya ini.
seperti apa ini ya, seperti tembaga sepertinya, kemudian ada juga aluminium foilnya. Oleh karenanya ini sangat apa namanya, tidak mudah kena interferensi. Jadi ini tahan interferensi. Kemudian baru di situ adalah kabel, pada sisi kabelnya berupa tembaga ya, tembaga pada sisi bagian dalamnya. Nah, ini berbeda dengan yang biasa. Nah, ini adalah yang biasa. Saya akan coba buka pengikatnya dulu. Nah, yang biasa ini adalah seperti ini bentuknya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini adalah bentuk yang biasa. Pada sisi bagian luarnya ini adalah lapisan apa namanya, PVC sepertinya. Kemudian pada bagian dalamnya mungkin saja ini langsung ke tembaganya ya. Jadi ini sangat berbeda sekali. Dan begitu juga dari segi kelenturan. Jadi kita bisa lihat juga dari segi kelenturannya. Ini saya akan buka lagi ikatannya ya. Dari segi kelenturannya kalau kita lihat untuk kabel yang biasa, HDMI yang biasa ini dia kaku ya, dia kaku, nggak fleksibel. Jadi ini kalau kita tekuk seperti ini, khawatir nanti malahan di dalamnya tembaganya menjadi patah. Memang beberapa kabel HDMI yang murah seperti yang saya gunakan, ini saya sudah tidak pakai lagi karena beberapa diantaranya sudah tidak bisa digunakan. Padahal itu masih baru. Kenapa? Karena saya gunakan pada saat saya tekuk, pada saat akan merapikan kabel, maka ini dia patah pada sisi bagian dalam. Makanya saya nggak mau lagi pakai yang murah seperti ini. Nah, sementara untuk yang branded ini seperti dari produk PX Indonesia, ini kalau ditekuk seperti ini sangat mudah sekali. Jadi dia tidak gampang patah. Jadi ya jangan ditekuk juga, dipaksakan. Namun ini sangat mudah sekali ditekuk seperti ini ya. Nah, berbeda yang ini. Ini saya susah untuk menekuknya, berasa keras begitu. Begitu juga dengan konektornya. Bisa dilihat ini adalah konektor dari PX Indonesia. Nah, jadi pada sisi bagian konektornya ini ada lapisan gold ya seperti ini ya. Jadi dengan adanya lapisan gold ini, makanya dia tidak gampang korosi. Ya, jadi tidak gampang berkarat dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk dari konektornya. Nah, berbeda dengan yang murah seperti ini. Nah, ini seperti lapisan stainless saja seperti ini. Oleh karenanya ini gampang korosi atau oksidan seperti ini ya. Jadi ya kalau seandainya ada duit lebih, mendingan beli yang kabel HDMI yang premium seperti ini. Ya, sekali beli lah. Nah, baik, begitu juga pada saat kita gunakan untuk bermain game. Apabila kita menggunakan kabel HDMI premium seperti ini, maka kita tidak merasakan adanya gambarnya itu tidak tertinggal seperti itu. Gambarnya itu menjadi mulus, kemudian menjadi detail, warnanya juga menjadi tajam seperti yang saya gunakan pada PS4 ini. Nah, pada saat saya gunakan pada PS4 bermain game seperti ini, gambarnya sangat tajam ya, bisa dilihat ya. Sangat tajam, begitu juga dengan audionya. Audionya pun sangat bagus sekali. Nah, seperti yang kita saksikan ini, gambarnya tidak ada delay karena memang kabel HDMI yang kita gunakan ini dia itu mendukung low latency. Jadi sangat keren sekali. Dan untuk PX Indonesia ini dia banyak produk-produknya. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa mereview berbagai macam ekosistem yang dikeluarkan oleh PX Indonesia. PX Indonesia untuk ekosistem yang mereka hasilkan, produk-produk yang mereka hasilkan merupakan produk-produk yang berkelas dan bermutu. Oh iya, satu lagi, mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang menanyakan ini mensupport nggak ya untuk enhance ARC. Nah, di sini sudah tertulis ya, enhance ARC ini sangat mendukung sekali. Jadi bukan ARC biasa saja, ini udah EARC, dia mendukung untuk itu. Jadi ya bagi yang memiliki home theater ataupun televisi yang mensupport atau mendukung ini merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat sekali. Baik, demikianlah review dari kabel HDMI dari PX Indonesia dengan tipe HD215X. Semoga ini membantu teman-teman dalam menentukan referensi kabel HDMI yang berkualitas. Baik, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sony 4K captures nuances that escape the naked eye to show you reality with colors and clarity that awaken all your senses and resonate deep inside.